Selamat pagi, pemirsa. Kembali lagi bersama saya Vanessa Syakura dalam Fokus Sumsel. Kami hadir membawakan berita isu-isu terkini mengenai Sumatera Selatan. Berita pada pagi hari ini, aksi perundungan atau bullying kembali mencoreng dunia pendidikan. Rekaman CCTV memperlihatkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh siswa kelas 11 terhadap seorang temannya. Kasus ini terjadi di SMA Negeri 13 Palembang. Untuk mengetahui dan tindak lanjut dari pihak sekolah, kami telah melakukannya dalam liputan berikut. Rekaman CCTV sekolah yang beredar menunjukkan detik-detik tindak kekerasan yang terjadi di dalam salah satu ruang kelas 11 SMA Negeri 13 Palembang. Insiden ini terjadi saat jam kosong atau jam istirahat. Korban yang baru saja memasuki ruang kelas tanpa basa-basi langsung diserang dan dikeroyoki oleh para pelaku. Jelas terlihat pelaku secara bergantian melontarkan kata-kata kasar dan memukul korban hingga membuatnya terkapar tak berdaya di sudut kelas. Pembulian ini diduga bermula dari masalah pribadi dan kini sudah ditangani oleh pihak sekolah. Lantas, bagaimana tanggapan resmi dari pihak SMA Negeri 13 Palembang? Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai langkah penanganan yang diambil, saat ini saya telah berada di SMA Negeri 13 Palembang dan telah bersama Bapak Kepala Sekolah Muhammad Akbar Kurnia, MPD. Selamat pagi Bapak, bisakah Anda konfirmasi apakah video yang beredar itu benar-benar terjadi di lingkungan sekolah? Ya, kami sangat menyesal bahwa insiden tersebut benar terjadi. Rekaman ini didapat dari CCTV yang dipasang di kelas dan langsung kami tindak lanjuti. Apa tindakan yang sudah atau akan diberikan kepada para pelaku serta langkah perlindungan bagi si korban? Korban sudah kami beri pendampingan konseling dan kami pastikan keamanannya. Untuk pelaku kami sedang memproses sesuai tata tertib sekolah, termasuk skorsing dan wajib menjalani rehabilitasi psikologis agar ada efek jera yang edukatif. Lalu, apa upaya sekolah agar tindakan serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari, Pak? Kami akan memperketat pengawasan, menambah CCTV, dan yang terpenting akan sering memberi sosialisasi tentang bahaya bullying kepada semua siswa dan guru. Kami ingin semua melapor jika melihat ada kekerasan. Terakhir, bagaimana sekolah melibatkan orang tua dalam pencegahan dan penanganan masalah bullying ini, Pak? Orang tua akan segera kami kumpulkan. Kami akan memiliki komitmen serta semua orang tua untuk mengawasi anak-anaknya dan bekerja sama dengan sekolah. Masalah bullying tanggung jawab kita semua. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Akbar Kurnia atas keterangannya. Pemirsa, tindakan tegas ini diharapkan akan memberikan efek jera bagi para pelaku. Saya, Yesha Medina, melaporkan langsung dari SMA Negeri 13 Palembang. Kembali ke studio, Vanessa. Pemirsa, tindakan tegas sekolah harus diikuti dengan penanganan psikologis yang tepat. Untuk menganalisis lebih jauh, mari kita simak wawancara kami dengan psikologi anak dan remaja, Bapak Rizky Hafiz Azam, SPI, MPSI, Psikolog. Bapak Rizky melihat kasus ini terjadi, apa dampak psikologis paling besar bagi korban dan bagaimana peran guru yang seharusnya? Dampak terbesarnya adalah trauma, kecemasan, dan hilang kepercayaan diri. Korban seringkali mengalami ketakutan untuk kembali ke sekolah. Peran guru adalah bukan hanya mengajar, tetapi mengawasi dan menjadi safe space atau tempat aman bagi siswa untuk melapor. Selain korban, bagaimana dengan para pelaku? Apakah mereka juga memerlukan penanganan psikologis dan bukan hanya hukuman seperti fisik atau skorsing? Sangat benar. Pelaku
seringkali memiliki masalah emosional yang belum terselesaikan, seperti kurangnya empati, masalah kontrol diri, atau bahkan menjadi korban kekerasan di rumah. Pendekatan restoratif melalui konseling sangat penting untuk membantu mereka memahami tindakan mereka untuk mengubah perilaku bukan sekedar menghukum. Lalu, apa peran orang tua dalam kasus bullying ini, baik dari sisi korban maupun pelaku? Peran orang tua itu krusial. Bagi korban, orang tua harus menjadi pendengar yang empatik dan segera mencari bantuan profesional agar trauma tidak terlalu Kalau bagi pelaku, orang tua perlu aktif bekerja sama dengan sekolah dan psikolog. Mereka harus berani mengakui masalah dan fokus pada perbaikan perilaku anak, bukan malah membela atau menyalahkan pihak lain. Apa pesan Anda untuk para pelajar di luar sana terkait dengan kasus bullying ini? Jangan diam, jadilah upstander bagi teman Anda. Segera laporkan tindakan kekerasan kepada guru atau orang dewasa yang Anda percaya bullying adalah kejahatan, dan kita semua bertanggung jawab untuk menghentikannya. Baik, Bapak Rifki Hafiz Azam SP, MPSI Psikolog, terima kasih atas analisis singkatnya. Pemirsa, kasus bullying saat ini sudah dilaporkan kepada aparat kepolisian dan sedang dalam penanganan oleh unit PPA Polres Musi untuk pendalaman lebih lanjut. Maraknya kasus perundungan di lingkungan sekolah harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa lingkungan belajar harus menjadi ruang yang aman bagi setiap siswa. Demikian Fokus Sumsel pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.